Borussia Dortmund berhasil bangkit setelah alami keterpurukan di awal tahun lalu. Terbaru, skuad Die Borussen berhasil mengalahkan Chelsea di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Hebatnya pasukan Edin Terzic ini mengalahkan skuad The Blues dengan hanya bermodalkan para pemain muda. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Borussia Dortmund sebagai berikut. Jual pemain muda dengan mahar selangit. Borussia Dortmund terkenal akan tradisinya yang menjual pemain dengan harga selangit. Tidak hanya itu, mereka juga sangat pandai dalam hal membeli pemain murah dengan kualitas kelas dunia. Pertama, ada Ousmane Dembele yang dibeli Borussia Dortmund pada tahun 2016. Winger asal Prancis itu didatangkan dari Rennes seharga 35 juta euro atau setara 570 miliar rupiah. Hanya satu musim berseragam kuning hitam, Dembele sukses menyihir mata penggemar Die Borussen. Terbukti dia telah tampil sebanyak 50 pertandingan dengan torehan 10 gol. Gak heran, Barcelona saat itu kepincut dengan performa winger berdarah Afrika tersebut. Pada akhirnya, klub raksasa Katalan ini berani membeli Dembele dengan harga 140 juta euro. Pasca mendapat untung besar, gak membuat Borussia Dortmund membakar banyak uang. Saat itu, mereka cuma mendatangkan Jadon Sancho seharga 20 juta euro saja. Gak disangka, performa Sancho pun meningkat dalam beberapa musim. Dalam 2 musim terakhir, winger Inggris itu telah memainkan 52 pertandingan di berbagai kompetisi. Melihat performa jagonya itu membuat Manchester United jatuh hati. Pada akhirnya, skuad kapal iblis ini berani membayar Sancho dengan mahar 85 juta euro. Gak cuma pintar mengatur keuangan, Dortmund juga pandai dalam hal berbisnis. Salah satunya dengan mengetahui bakat Erling Haaland yang sudah gacor bersama RB Salzburg. Saat itu, Haaland yang diboyong 20 juta euro sukses dijual ke Manchester City dengan mahar 60 juta euro. Di musim ini, Haaland sukses jadi bomber paling mematikan di dunia. Dia telah mengemas 25 gol dari 19 pertandingan Premier League yang telah dilakoni. Bahkan bomber asal Norwegia ini juga mencatatkan berbagai rekor selama berseragam Citizens. Rekrut pemain bintang yang dianggap sudah habis. Setelah itu, Borussia Dortmund banyak membeli pemain yang karirnya sudah mulai menurun. Selain itu, ada juga pemain yang sudah nggak terpakai oleh klubnya. Pemain tersebut yakni bek tengah asal Jerman yakni Niklas Süle. Pemain 27 tahun itu tampil sangat gemilang saat membela Bayern Munchen di tahun 2017 lalu. Namun aksi terbaik Süle hanya terlihat pada 3 tahun pertamanya saja. Penampilan terbaik Süle adalah dengan berhasil membawa Bayern Munchen menjuarai Liga Champions musim 2019-2020. Sayangnya setelah itu penampilannya terus angin-anginan dan merosot jauh. Setelah itu Süle pun memutuskan untuk pergi ke Borussia Dortmund agar bisa mengembalikan performanya. Tampil bersama skuad Die Borussen di musim ini, performanya pun masih jauh dari harapan. Puncak keterpurukannya terjadi saat bermain bersama timnas Jerman di Piala Dunia Qatar lalu. Saat itu skuad Der Panzer gagal melaju ke babak penyisihan setelah disingkirkan oleh Jepang. Aksi buruknya itu mendapat hujatan dari pundit sepak bola termasuk Justinus Laksana. Pundit kelahiran Surabaya ini menganggap Süle sebagai bek dengan performa terburuk. Selain Süle, ada Sebastian Haller yang juga tampil dengan performa nggak biasanya. Walaupun sempat gacor di Ajax Amsterdam, Haller kini lebih sering absen karena terkena kanker testis. Namun dia bisa bangkit dengan dinyatakan terbebas dari kanker oleh dokter. Dianggap kurang regenerasi. Dalam beberapa musim terakhir, performa beberapa pemain muda Dortmund gagal memenuhi ekspektasi. Salah satunya adalah pemain asal Belanda yakni Donyell Malen. Didatangkan dari PSV seharga 30 juta euro, Donyell Malen sempat digadang-gadang bakal jadi pengganti Jadon Sancho. Sayang, beban berat itu gagal dia tunaikan dengan sempurna. Terbukti di musim pertamanya dia cuma bisa mengemas 5 gol dari 27 pertandingan yang dilakoni. Performa tersebut menurun jauh dibandingkan saat membela PSV Eindhoven. Sedangkan di musim ini Malen juga baru mengemas 2 assist dari 13 pertandingan Bundesliga.
Selanjutnya ada Youssoufa Moukoko yang diorbitkan langsung dari Akademi Borussia Dortmund. Pemain berusia 18 tahun ini sempat diplot sebagai penerus Erling Haaland, sebab performa Moukoko bersama tim muda Dortmund terbilang sangat menawan. Berseragam Die Borussen U17, dia telah mencetak 90 gol dari 56 pertandingan. Penampilan cemerlangnya ini pun berlanjut saat memperkuat Borussia Dortmund U19. Pemain 18 tahun itu telah mencetak 47 gol dari 25 pertandingan yang telah dilakoni. Namun performanya merosot jauh saat memperkuat Borussia Dortmund di musim ini. Dari 61 pertandingan dia baru mengemas 11 gol saja. Namun performa Moukoko masih terus meningkat mengingat usianya yang masih cukup muda. Borussia Dortmund pun kesulitan untuk melanjutkan tradisi menjual pemain bintang. Sebab saat ini mereka hanya memiliki Jude Bellingham yang punya nilai pasar tertinggi. Saat ini gelandang 19 tahun itu memiliki market value sebesar 110 juta euro. Sedangkan pemain muda lainnya bahkan harga pasarnya nggak sampai menyentuh di angka 50 juta euro. Sebagai contoh ada Karim Adeyemi dan Giovanni Reina yang berkisar di angka 35 juta euro saja. Selain itu ada Youssoufa Moukoko yang memiliki harga sekitar 30 juta euro. Permalukan Chelsea yang gembar-gembor pemain mahal. Walaupun dianggap kurang regenerasi, Borussia Dortmund tampil konsisten di ajang Liga Champions musim ini. Di babak 16 besar mereka bahkan mampu mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Karim Adeyemi pada menit 63 pertandingan. Dengan begitu, pasukan Edin Terzic memperpanjang derita yang dialami skuad asuhan Graham Potter. Pasalnya dalam 3 laga terakhirnya, skuad The Blues belum meraih satupun kemenangan. Sebelumnya mereka berhasil ditahan imbang Liverpool dan Fulham dengan skor kacamata. Hebatnya lagi, skuad Die Borussen mengalahkan Chelsea yang sudah melakukan belanja besar-besaran. Transfermarkt mencatatkan kalau skuad The Blues sudah menghabiskan dana mencapai 398 juta euro atau 6 triliun rupiah. Berbanding terbalik dengan Borussia Dortmund yang justru cuma menghabiskan dana sekitar 13 juta euro saja. Saat itu mereka merekrut Julian Duranville seharga 8 juta euro dan Julian Ryerson seharga 5 juta euro. Sayangnya pemain baru Chelsea ini belum memberikan kontribusi apapun. Bahkan ada salah satu momen di mana pemain termahal Chelsea, Enzo Fernandez, kena gocek Karim Adeyemi. Hasilnya Adeyemi berhasil menceploskan gol dengan mudah ke gawang Kepa Arrizabalaga. Meskipun dipermalukan Borussia Dortmund, Graham Potter menyebut pemainnya sudah tampil bagus. Dia menilai permainan Chelsea sudah seperti yang dia harapkan. Potter menambahkan kalau kekalahan ini nggak membuat para fans kecewa. Alasannya para fans itu terus setia mendukung skuad The Blues agar bisa terus konsisten ke depannya. Itulah ulasan kehebatan Borussia Dortmund yang mengalahkan Chelsea menggunakan pemain muda. Bagaimana pendapatmu? Apakah pemain muda Dortmund ini bisa terus berkembang dan kembali dijual dengan harga mahal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.